Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelasku bersama saya Julian Karsmanzaluhu teman-teman. Nah, masih berkaitan dengan box model ya teman-teman, di mana di video kali ini kita akan belajar yang namanya width dan height ya teman-teman. Walaupun pada video-video sebelumnya teman-teman pernah melihat kalau saya telah menggunakan yang namanya height dan width ya, bagaimana kita mengatur lebar dan tinggi juga sebuah objek atau elemen pada HTML ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita tidak hanya mengenal yang namanya properti width dan height aja teman-teman. Ternyata masih ada properti-properti yang memang berkaitan untuk mengatur lebar dan tinggi suatu objek pada halaman HTML kita teman-teman. Yaitu ada yang namanya min height, max height, begitu juga dengan lebar ya teman-teman. Width ada yang namanya min width dan juga max width. Nah, biar nggak penasaran teman-teman, langsung saja ya kita praktek ya bagaimana sih penggunaan daripada si properti tersebut. Oke, langsung saja teman-teman buka dulu teks editornya. Oke, seperti biasa ya, saya sudah memiliki dua file ya, file HTML dan CSS. Dan CSS-nya sudah saya hubungkan ya teman-teman. Saya menggunakan CSS-nya eksternal ya. Oke. Di halaman HTML ya teman-teman, coba klik kanan aja dulu, klik kanan. Kemudian pilih open in browser ya, untuk nantinya kita melihat hasilnya di browser teman-teman. Baik, browsernya sudah terbuka, kembali ke teks editor. Seperti biasa di sini coba saya buat dulu div ya teman-teman. Div. Oke, kemudian di dalamnya ada paragraf deh. Paragraf kelasnya P1 karena nanti kita akan buat P2 untuk melihat hasilnya ya teman-teman. Baik. Maaf teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya, ini adalah paragraf ya teman-teman. Save, kembali ke browser F5 ya teman-teman, atau refresh. Oke, udah tampil ya. Di sini kita ambil div-nya dulu ya. Kita buatnya width-nya 50% aja ya, 50%. Kemudian bordernya 2 pixel, border stylenya solid, warnanya hitam ya teman-teman. Kemudian background colornya blue. Save, kembali ke browser F5. Oke, bagus ya, 50%. Itu 50% itu berarti setengah daripada layar browser kita teman-teman. Nah, untuk penjelasan kan pada video-video sebelumnya teman-teman melihat saya selalu menggunakan pixel ya. Nah, ternyata bukan hanya pixel untuk satuan nilai ukuran pada CSS teman-teman. Akan hal itu kita akan bahas di video selanjutnya nanti teman-teman, karena banyak juga ternyata untuk satuan ukuran nilai pada CSS teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita ambil kelas P1-nya ya teman-teman. P1 kita buat bordernya 2 pixel juga deh, 2 pixel solid. Warnanya apa ya, red aja deh, red. Save, kembali ke browser ya, F5. Oke. Di sini kita buat paddingnya dulu 2 pixel aja deh. Save, kembali ke browser. Oke. Oh, ini background colornya warna putih. Save, kembali ke browser. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat secara default itu width-nya adalah 100% ya teman-teman, atau memenuhi layar, atau juga dalam kasus kita ini kan memenuhi daripada si pembungkusnya, yaitu div ya teman-teman. Nah, karena div-nya kita buat 50%, maka dia akan memenuhi, berarti dia 100% width daripada si paragraf ini teman-teman. Oke. Nah, jika ini kita kecilin teman-teman, kita kecilin, atau misalnya ini saya browsernya saya kecilin, nah dia tetap mengikuti si
parent-nya ya, atau si pembungkus daripada si paragraf tadi teman-teman. Jadi width-nya mengikuti, tetap dia 100%. Tapi jika kita membuat di sini width-nya, kita mengatur lebarnya teman-teman ya. Width-nya misalnya dari 100% kita buatnya 300 pixel nih. 300 pixel ya teman-teman. Save, kembali ke browser atau F5. Nah, width-nya 300% ya. Nah, ya, biar kelihatan 200% aja deh. Itu kecil kali tadi. 200% save. Nah, 200% ya teman-teman. Nah, jika ini kita kecilin teman-teman atau browsernya, coba teman-teman perhatikan ya. Nah, dia keluar daripada si pembungkusnya atau si parent-nya teman-teman. Kan pembungkusnya tadi si div ini ya yang warna biru itu. Nah, tapi karena kita settingnya 200 pixel ya, dia tetap berada pada lebarnya teman-teman. Gitu. Jadi penggunaan width itu seperti itu. Jadi berapapun yang akan kita buat di sini, misalnya 600, maka dia akan panjang teman-teman ya. Akan lebih keluar daripada si konten pembungkusnya. Gitu. Nah, oke, kita kembalikan 200 tadi ya. Save, kembali ke browser F5. Nah, dia keluar teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan buat catatan dulu teman-teman. Saya nanti takutnya lupa. Yang pertama tadi kan ada width ya, kemudian min width, ada yang namanya max width ya teman-teman. Kemudian ada juga height. Sama min height juga, ada max height juga teman-teman. Oke, kemudian width tadi udah kita pelajari, sekarang min width ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita tambahkan min width ya teman-teman. Kemudian save, kembali ke browser F5 atau refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi dia memenuhi si pembungkusnya lagi teman-teman, atau si div lagi ya. Nah, tapi coba kita kecilin browsernya teman-teman. Oke. Nah, jadi penggunaan si min width itu seperti itu teman. Di saat panjangnya dia begini teman-teman, dia kan gini. Kalau si pembungkusnya mengecil atau browsernya mengecil teman-teman, nah si paragrafnya itu akan berhenti di minimal lebarnya itu 200 pixel teman-teman. Jadi dia tidak akan lebih kecil lagi. Tapi tapi jika si pembungkusnya atau si parentnya lebarnya semakin besar, dia akan mengikuti parentnya teman-teman. Nah, tapi dia akan berhenti jika parentnya makin mengecil, karena kan kita sudah batasi tadi. Jadi kita membatasi, kita memberi secara spesifik kalau lebar minimal daripada si paragraf kita ini adalah 200 pixel. Jadi jika si maksud saya jika parent atau si pembungkusnya lebih dari 200 pixel, lebih kecil ke bawah teman-teman, ya si paragraf tidak akan peduli, dia akan tetap berada pada posisinya yaitu 200 pixel, karena itu kan kita kan sudah settingnya itu minimal 200 pixel teman-teman. Tapi jika si maksud saya si parent atau si pembungkusnya itu lebih besar atau lebih besar daripada 200 pixel lebarnya teman-teman, maka si paragraf ini akan mengikuti si parentnya teman-teman atau si pembungkusnya gitu. Karena kita menyetingnya tadi sama dengan 200 pixel minimal lebarnya. Nah, sedangkan lebar daripada si parent atau si pembungkusnya yaitu div ini teman-teman itu kan kecil ya, tidak sampai 200 pixel, sedangkan paragraf kita settingnya kan minimal lebarnya itu 200 pixel. Makanya dia keluar dari si parent atau si pembungkusnya teman-teman. Oke. Nah, jika sekarang gini, kalau max width kita untuk melihatnya teman-teman, ini P2 save, ini kita copy aja teman-teman ya. Ini kita buat max biar kita lihat perbedaannya. Save ya teman-teman, kembali ke browser atau F5.
P2. Oh, ini salah teman-teman, ini harusnya P2 ya. Save, kembali ke browser ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi kalau si max width ini teman-teman, itu maksimal lebarnya teman-teman, maksimal lebar daripada si paragrafnya sama dengan 200 pixel. Tapi coba sih browsernya kita kecilin ya teman-teman. Nah, dia akan mengikuti si parentnya teman-teman, atau si pembungkusnya tadi. Dia akan mengikuti, menyesuaikan. Jika si parent atau pembungkusnya lebih kecil dari 200 pixel, nah maka si paragraf yang dua ini dia akan tetap mengikuti si parentnya teman-teman. Tapi jika si parentnya atau si pembungkusnya lebih besar daripada 200 pixel lebarnya teman-teman, maka si max width ini tidak akan mengikuti parentnya lagi, karena kita sudah membatasi atau sudah memberi secara spesifik lebar daripada panjang si paragraf 2 ini teman-teman, yaitu 200 pixel. Nah, jika dia berada pada posisi lebar 200 pixel, dia akan berhenti teman-teman. Lain halnya kalau dengan si min width yang di atas ya teman-teman. Biar kita lihat, ini min width ya teman-teman. Min width, ini max width di bawah. Max width. Oke, save. Nah, beda halnya kalau dengan si min width ya teman-teman. Jika parent atau pembungkusnya lebih besar atau lebih lebar daripada si 200 pixel, maka si min width itu akan mengikuti parentnya atau si pembungkusnya teman-teman. Nah, jadi kalau si max width ya kebalikannya ya, gitu teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat kan. Oke. Oke, ini satu lagi bisa kita buat P3. P3 ini width-nya width 200 pixel. Ini width ya, biar kita lihat perbedaannya. Save, kembali ke browser F5. Salah lagi teman-teman, ini P3, save, kembali ke browser. Nah, width-nya ini 200 pixel, ini maksimalnya 200 pixel, min width-nya 200 pixel. Nah, jadi kalau kita kecilin kecilin. Oke. Nah, kalau si width itu tetap pada posisinya teman-teman. Dia tidak mementingkan pembungkus atau si parentnya teman-teman. Yang penting dia tahu posisinya itu, lebarnya itu adalah sama dengan 200 pixel. Jadi dia tidak peduli mau si pembungkusnya lebih kecil atau lebih lebar, dia tidak memperdulikan itu. Dia akan tetap berada pada posisinya, yaitu 200 pixel teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya kan. Oke. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan kita mengulang-ulang nih. Ya kan? 3 kali hal yang sama kita buat di sini, kita buat aja P teman-teman. Maksud saya P ini aja kita ambil. Ini kita cut, paste ya. Ini kita hapus biar kode CSS kita lebih bersih. Save, kembali ke browser F5, kita lihat atau kita pastikan. Nah, hasilnya tetap sama teman-teman. Oke. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja, ingin menggunakan min width atau max width atau juga dengan width ya teman-teman. Oke. Oke, saya harap teman-teman bisa dapat mengerti ya akan penjelasan atau kegunaan daripada si min width dan max width beserta width juga teman-teman. Tinggal menyesuaikan saja kapan kita menggunakan width, min width dan max width. Oke. Untuk width dan min height juga max width cukup sampai di sini dulu teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang height atau tinggi daripada sebuah objek pada atau elemen pada HTML ya teman-teman. Baik, ini saya
komentarkan biar tidak ini teman-teman, ini saya komentarkan. Sekarang hack ya teman-teman. Baik, di sini saya buat div lorem. Di sini saya ambil divnya bordernya 2 pixel, border stylenya solid, warnanya hitam. Save, kembali ke browser F5 atau refresh ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita tidak menyeting widthnya ya secara otomatis ya, widthnya itu sama dengan 100%. Dan height-nya menyesuaikan ya teman-teman. Maksudnya menyesuaikan ini menyesuaikan seberapa banyak konten di dalamnya teman-teman. Nah, misalnya ini kita kurangi, kita cut, save, kembali ke browser F5. Nah, height-nya menyesuaikan ya. Oke. Beda halnya kalau kita mengatur height-nya, misalnya height-nya 200 pixel. Save, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi dia tidak memperdulikan seberapa banyak atau dikitnya si konten yang ada di dalamnya. Jadi dia akan tetap berada pada posisinya yaitu 200 pixel height-nya teman-teman, karena kita sudah menyeting tadi height-nya sama dengan 200 pixel teman-teman. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, coba deh kita kecilin aja dulu, kita buat aja width-nya ya. width-nya 200 pixel juga. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat kan width-nya 200 pixel, height-nya 200 pixel. Nah, di saat kita menggunakan height, misal si konten atau paragraf ini lebih banyak ya, misal lebih banyak, ini saya copy, saya pastikan di akhir, save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat kontennya keluar daripada si boxnya teman-teman, atau si div ini tadi, si pembungkusnya. Kenapa? Karena kontennya itu melebihi daripada tinggi si div yang kita tentukan tadi, yaitu 200 pixel. Jadi dia tidak peduli si kontennya banyak apa tidak banyak, itu dia akan berada pada posisinya atau tingginya tadi sama dengan 200 pixel teman-teman. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya min height teman-teman. Min height. Save, kembali ke browser ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi seberapa banyak pun kontennya nanti teman-teman, dia akan tetap berada pada boxnya atau pada div ini atau pada pembungkusnya teman-teman. Nah, tapi jika ini kita kurangi, misalnya ini saya cut ya, saya cut, save, kembali ke browser F5. Nah, si height-nya tidak mengikuti kontennya teman-teman, tetapi si height-nya tetap berada pada posisi 200 pixel. Kenapa? Karena kita sudah menyetingnya tadi ya, atau sudah memberi minimal tinggi daripada si box kita ini atau si div kita ini sama dengan 200 pixel gitu teman-teman. Jadi walaupun kontennya sedikit, dia akan tetap berada pada posisinya teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk max height kebalikannya teman-teman, yaitu kita bisa menyeting atau menentukan maksimal ketinggian daripada si box atau pembungkusnya ini ya teman-teman. Save, ini tadi sudah kita save, kembali ke browser. Nah, kalau max height-nya 200 pixel nih, save, kembali ke browser. Maaf, ini ke browser F5. Ini kita ganti jadi max ya. Max height sama dengan 200 pixel. Save, kembali ke browser ya. Nah, dia sama seperti max ya teman-teman. Maksud saya seperti height gitu. Jadi maksimal tingginya ini sama dengan 200 pixel. Jadi kalau ada kontennya lebih daripada 200 pixel atau lebih banyak, dia akan keluar daripada si boxnya teman-teman atau pembungkusnya ya. Nah, jika ini kita kecilin lagi, ini saya cut ya teman-teman, seperti tadi, cut, save, kembali ke browser atau F5. Nah, tapi dia akan mengikuti si kontennya teman-teman.
Nah, hacknya itu makin kecil ya. Dia akan mengikuti seberapa banyak sih konten daripada yang ada di dalamnya, maksud saya teman-teman. Nah, jadi kalau kontennya lebih banyak, ya dia akan berada pada 200 pixel teman-teman, karena kita sudah memberi secara spesifik tinggi daripada boxnya itu sama dengan 200 pixel. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti ya akan penggunaan daripada hack, min hack dan with max hacknya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja kapan sih menggunakan hack, min hack dan max hack ya teman-teman, di saat teman-teman ingin mendevelop atau membangun sebuah website teman-teman. Oke, jika teman-teman melihat di sini kan keluar ya. Nah, ini akan ada caranya sih untuk mengatasi hal ini teman-teman, tapi kita akan membahasnya pada video selanjutnya nanti ya. Karena di sini di video kali ini kita hanya membahas tentang with dan hack secara spesifik teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk mengatur lebar dan tinggi pada sebuah objek di halaman HTML kita, yaitu kita bisa memanfaatkan yang namanya properti width dan height ya teman-teman. Atau secara spesifik juga kita bisa memberikan membatasi lebar dan tinggi daripada si elemen atau objek yang kita buat di halaman HTML teman-teman. Ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya, kalau di bagian lebar atau width ya teman-teman, ada yang namanya min width, ada juga max width. Kalau di height ada yang namanya min height dan max height. Dan ini sudah kita pelajari semua ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan kapan sih menggunakan properti ini, kapan menggunakan properti ini ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu videonya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau teman-teman merasa bingung, tuliskan aja komentarnya teman-teman di kolom komentar. Maksud saya tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini teman-teman. Baik, ya saya terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.